Selamat malam Bu Leni, kami dari kelompok MyMill akan mempresentasikan tugas akhir digital marketing. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya Philip Antonius dan 2 teman saya Stefanus Regan dan Hasan Abdurrahman. Saat ini saya akan menjelaskan chapter 1 yang berjudul Introduction. Pada chapter ini terdapat 3 bagian, yaitu Our Company, Vision and Mission Statement, dan Product Description. Pada bagian Our Company terdapat company background atau latar belakang perusahaan. Latar belakang perusahaan MyMill adalah didirikan pada tahun 2019 oleh Hasan Abdurrahman, Philip Antonius, dan Stefanus Regan. Perusahaan ini bergerak di bidang atau industri kuliner, khususnya susu murni. Saat ini MyMill masih melakukan penjualan secara online dengan menggunakan sistem pre-order. Ide untuk menjual susu murni ini berasal dari kebiasaan kami, yaitu menongkrong, namun dengan mengkonsumsi minuman manis yang tentunya tidak sehat bagi tubuh. Tujuan didirikan perusahaan MyMill adalah memenuhi kebutuhan masyarakat terkait produk minuman kesehatan dan menyelesaikan masalah yang ada di peternak sapi, di mana banyak pihak kedua yang membeli susu murni dengan kadar yang rendah. Bagian selanjutnya ada Founder MyMill ini ada 3 orang, yaitu Hasan Abdurrahman, Philip Antonius, dan Stefanus Regan. Setiap founder ini tentunya memiliki peranan masing-masing, di mana Hasan memiliki peranan sebagai COO atau Chief Operating Officer. Tugasnya adalah memastikan keamanan bahan baku dari supplier ke perusahaan, memastikan keamanan produk dari perusahaan ke konsumen, dan melakukan produksi produk. Peranan yang kedua ada saya, Philip Antonius Irwan, yang bertugas sebagai CFO atau Chief Financial Officer. Tugasnya adalah melakukan perencanaan keuangan perusahaan, membuat laporan keuangan perusahaan, dan menganalisa naik turunnya penjualan. Peranan yang ketiga ada Stefanus Regan Vigo sebagai CMO atau Chief Marketing Officer. Tugasnya adalah membuat perencanaan pemasaran dengan cara memperhatikan tren industri dan yang ada dan memperhatikan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Bagian selanjutnya dalam Our Company ada kontak. Kontak adalah cara konsumen untuk menghubungi perusahaan. Perusahaan MyMill ini sendiri memiliki 3 kontak yang dapat dihubungi, yaitu Facebook di @my.milk.ind, Instagram my.milk.id, dan WhatsApp di 0896 5615 1446. Bagian selanjutnya setelah Our Company ada Vision and Mission Statement. Visi MyMill ini sendiri adalah menjadi perusahaan yang mampu bersaing di pasar regional bahkan nasional. Misinya itu untuk mencapai visi, yaitu membuat produk dengan varian rasa yang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia, meningkatkan promosi menggunakan media online dan media lainnya, dan menjaga kualitas produk agar sesuai dengan tuntutan konsumen. Bagian terakhir dalam chapter 1 ini ada product description. Jadi produk yang dijual MyMill ini ada 2 ukuran, yaitu susu murni ukuran 350 ml dan ukuran 1 liter. Ukuran 355 ml ini harganya 15.000 dan yang ukuran 1 liter harganya 30.000. Setiap dari ukuran ini memiliki berbagai varian rasa, yaitu original, Oreo, coklat, strawberry, taro, dan green tea. Juga memiliki varian tingkat kemanisan, yaitu low, medium, dan less. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rega. Untuk STP dari produk MyMill sendiri, secara segmen pasarnya kami bagi dalam 3 jenis, yaitu secara demografi, geografi, dan secara lifestyle. Untuk secara demografinya kami membahas dari segi pekerjaan, usia, dan kelas ekonomi.
Untuk geografinya kita lebih fokus di orang-orang yang tinggal di kota dan desa. Lalu secara lifestyle-nya kita lebih ke pola gaya hidup sehat. Untuk positioning dari Memek sendiri, kami lebih fokus dari bahan baku yang kami akan pasarkan. Karena kami ingin susu segar yang kami sediakan itu bisa terus segar sampai di tangan pelanggan kami. Kami juga ingin memberikan banyak varian rasa dan ukuran yang sesuai dengan customer harapkan. Kami juga ingin mencapai ke seluruh target market yang nanti akan bisa kami gapai. Secara targeting dari pembahasan segmentation market, kami melihat bahwa target market MyMilk itu adalah pelajar dan karyawan dengan rentan umur 17 sampai 21 tahun, yaitu dengan orang-orang yang memiliki kelas ekonomi menengah ke bawah. Kami juga lebih fokus dengan orang yang memiliki pola gaya hidup sehat dan tinggal di kota. Lalu ini merupakan gambaran customer persona kami. Kami mengambil contoh dari Hairul dan Billy, yaitu salah satu customer kami. Kami mengambil beberapa data yang dapat membantu dalam pengisian customer persona ini, seperti data pribadi, goals, personality, frustration, bio, motivation, dan preference channel. Lalu untuk customer journey kita mengambil dari Billy. Kita juga mengambil beberapa data yang dapat mendukung dalam pembuatan tabel ini, dari secara awareness, consideration, purchase, retention, dan advokasi. Lalu itu data berdasarkan dari segi channels, activity, motivation, barriers, dan emotion, seperti yang sudah ditampilkan pada gambar ini. Baik, pada kesempatan saat ini saya akan mempresentasikan keadaan bisnis kami saat ini, juga alasan mengapa kami menggunakan digital marketing. Pertama, untuk keadaan bisnis kami saat ini, bisnis kami sudah berjalan 2 tahun lebih sejak 25 Oktober 2019 dan sudah banyak plan yang sudah kami goalkan, mulai dari analisa kelayakan, juga survei produk, lalu membangun manajemen tim, membuat bisnis plan, mempersiapkan equipment, lalu mempersiapkan dana darurat untuk nantinya mungkin akan membantu kami di plan-plan kami berikutnya. Untuk plan yang masih belum terlaksana, yaitu di sini kami memiliki keinginan untuk membangun offline store di awal tahun 2022. Yang mana kami sudah mempersiapkan beberapa hal, kami sudah survei ke beberapa tempat yang nantinya mungkin akan menjadi offline store kami, yang tentunya kami memilih tempat yang strategis agar nantinya mudah dicapai oleh customer kami ataupun target market kami yang lainnya yang mungkin selama ini belum kami terjangkau. Lalu di sini juga kami masih membutuhkan equipment yang mungkin nantinya akan dibutuhkan ketika kami membangun offline store. Juga persiapan kami untuk nantinya grand opening. Lalu untuk alasan mengapa kami menggunakan digital marketing adalah sudah selama 2 tahun ini kami menggunakan digital marketing sebagai main project kami dalam mengembangkan bisnis kami sendiri. Bisnis kami berjalan secara online selama 2 tahun terakhir ini. Kami melakukan pre-order dan hal pre-order itu pun dilakukan secara online. Untuk marketingnya sendiri kami melakukan secara online menggunakan beberapa platform seperti Instagram, Facebook, juga aplikasi lainnya yang sekiranya dapat membantu kami untuk meraih target market kami. Dan alasan terkuat kami mengapa kami menggunakan digital marketing adalah beberapa bulan ke belakang kami mendapatkan pengalaman menarik dari digital marketing ini,
kami mendapatkan direct message di Instagram kami berupa permintaan-permintaan dari orang-orang dari luar kota Bandung yang mana mereka menginginkan kalau misalkan produk kami itu ada di kota mereka. Dan menurut saya itu adalah hal yang sangat menarik. Oleh karena itu menurut saya digital marketing sangat membantu kami dalam mengembangkan bisnis kami. Untuk multi channel of digital marketing sendiri, kami di sini sudah menggunakan 3 platform. Yang pertama website, yang kedua Instagram, dan yang ketiga Facebook. Untuk website sendiri, kami menggunakan lebih ke introduction perusahaan kami, mulai dari historical perusahaan kami, bagaimana, lalu founder-foundernya siapa saja, sampai produk-produk kami di sana kami terapkan di website kami agar customer dapat lebih mengenal kami. Dan juga di sana kami memberikan link yang dapat langsung tersambung untuk menghubungi kami ataupun langsung masuk ke sosial media kami. Dan untuk yang kedua, di sini ada Instagram. Instagram sendiri kami gunakan sebagai main marketing kami. Jadi untuk periklanan, untuk informasi-informasi seputar pre-order dan lain-lain, kami lebih sering menggunakan Instagram. Untuk Facebook sendiri, kami sudah mengkoneksi antara Instagram dan Facebook karena kebetulan mereka berdua dari developer yang sama. Maka kami mensinkronkan kedua sosial media tersebut agar lebih optimal penggunaannya. Jadi ketika kami membuat sebuah konten di Instagram, maka akan langsung muncul di Facebook. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.